Hatta, jejak yang melampaui zaman. Muhammad Hatta, sosok dengan visi yang melampaui zaman. Para tokoh pendiri bangsa dikenal sebagai orang yang sangat terdidik dan terpelajar. Kita bahas salah satunya yuk, yakni Muhammad Hatta. Dia adalah partner Soekarno dalam Dwi Tunggal, memiliki visi besar, berpengetahuan luas, dan teguh pendiriannya. Pemikiran-pemikirannya tentang politik masih relevan sampai kini. Kepribadian dan kesederhanaannya pun bisa menjadi teladan bagi para pemimpin zaman ini. Hatta, sejak 1923, telah mengumandangkan pentingnya persatuan dan sulitnya kerjasama dengan pemerintah kolonial. Sebagai Dwi Tunggal, Soekarno dan Hatta saling melengkapi. Soekarno memiliki karakter disiplin dan berintegritas, sementara Hatta berketerampilan di bidang ekonomi. Hatta memerlukan kehangatan dan kemampuan Soekarno untuk berkomunikasi dengan massa orang Jawa. Hatta tampil secara mengesankan dengan sikap seorang sarjana. Di samping berjuang dan terlibat aktif secara politik, dia selalu memberikan perhatian pada perkembangan ilmu pengetahuan. Menariknya, setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, Hatta termasuk orang yang paling keras mengkritik kebijakan-kebijakan Soekarno. Buku seri Tempo, Hatta, mengungkap kisah sang pendiri bangsa ini serta teladan yang bisa kita contoh. 1. Apa yang membuat Hatta memiliki visi yang luas dan begitu mencintai ilmu pengetahuan? 2. Bagaimana karakteristik Hatta sebagai the founding fathers atau bapak bangsa? Dan 3. Bagaimana peran Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Religius dan mencintai ilmu pengetahuan. Hatta lahir di Tanah Minang pada 12 Agustus 1902 dari keluarga religius dan terpandang. Dia menghabiskan masa kecilnya dengan belajar agama di bawah bimbingan Syekh Muhammad Jamil Jambe, salah seorang ulama terkemuka di Bukit Tinggi. Kapal-kapalan dan bola rotan adalah mainan yang membuat Hatta begitu riang di masa kecil. Selebihnya, hari-hari Hatta adalah belajar. Sejak berumur 5 tahun, pada siang hari, dia belajar di sekolah Melayu Paripat dan mengikuti les bahasa Belanda di waktu petang. Alhasil, Hatta tak menemukan kesulitan ketika akhirnya bersekolah di Europese Lagere School, sekolah dasar khusus untuk anak-anak Belanda di Bukit Tinggi. Setelah pindah ke Padang dan melanjutkan sekolah di Mulo, Hatta tetap mempelajari ilmu agama dari Haji Abdullah Ahmad. Pendidikan agama yang didapatkan sejak kecil menjadikan Hatta sebagai sosok yang tulus dan religius. Selepas lulus dari Mulo, pertengahan 1919, dia merantau ke Batavia dan diterima dengan baik oleh Ma Ete Ayub, anak sahabat kakeknya. Ma Ete Ayub adalah salah seorang yang paling berperan dalam kehidupan Hatta. Dia memperkenalkan Hatta pada buku dan menjadikannya sebagai sosok yang sangat mencintai buku sepanjang hayat. Ma Ete Ayub juga membiayai kehidupan Hatta selama di Batavia. Bahkan ketika Hatta dihindari banyak orang setelah ditahan Belanda, Ma Ete Ayub tetap mendukung dan selalu berusaha memberikan solusi atas masalah yang menjadi beban pikiran Hatta. Hatta memang menaruh perhatian yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Kekasih Hatta yang sebenarnya adalah buku, buku, dan buku. Bacaannya yang melimpah membuat dirinya punya amunisi untuk mencipta tulisan-tulisan yang tajam dan menggetarkan. Bahkan, mas kawin untuk meminang Rahmi Rahim menjadi istrinya pada 18 November 1945 adalah buku yang baru selesai dia tulis sendiri, berjudul Alam Pikiran Yunani. Religiusitas yang tertanam sejak kecil
dan pemahamannya terhadap nilai-nilai agama memengaruhi cara dan sikap Hatta dalam keseharian maupun berpolitik. Sementara itu, ketertarikan pada buku menjadikan Hatta sebagai pribadi yang modern dan mencintai ilmu pengetahuan. Pemikir dan aktivis pergerakan yang dihormati. Dari Batavia pada 1920, Hatta melanjutkan studi ke salah satu sekolah ekonomi bergengsi di kota Rotterdam, Belanda. Di sana, dia tidak hanya belajar ekonomi, tetapi juga bertransformasi menjadi seorang pemikir dan aktivis gerakan. Bersama aktivis pergerakan lainnya, Hatta mendirikan perkumpulan Hindia, yakni suatu perkumpulan sosial yang pada 1925 berubah menjadi organisasi politik bernama Perhimpunan Indonesia. Pada 1926, Hatta memimpin perkumpulan ini sebagai ketua sampai 1930. Majalah organisasi ini yang semula bernama Hindia Putra sejak 1916 diubah menjadi Indonesia Merdeka pada 1924. Di samping giat memperkenalkan cita-cita kemerdekaan di negeri Belanda, di masa itu pula Hatta juga mengemukakannya di berbagai negeri di Eropa, termasuk Belgia, Prancis, dan Jerman. Dia juga turut serta secara aktif dalam organisasi Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial, dan mendukung kemerdekaan nasional yang mempertemukannya dengan berbagai tokoh Asia, termasuk Jawaharlal Nehru dari India. Aktivitas di Perhimpunan Indonesia membuat Hatta sering berinteraksi dan berdebat dengan beberapa tokoh komunis seperti Semaun dan Tan Malaka. Dia juga sempat ditahan selama 5,5 bulan oleh pemerintah Belanda sebelum akhirnya dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Di pengadilan, dia dibantu oleh 2 pengacara sosialis asal Belanda. Setelah mendapat gelar doktor ekonomi dan menggembleng diri dalam pergerakan, Hatta meninggalkan Belanda pada 20 Juli 1932 dengan menumpang kapal Jerman. Di Singapura, dia selalu diikuti oleh polisi rahasia. Di Jakarta, dia diperiksa ketat. Perjalanan Hatta ke Belanda tidak hanya sekali terjadi. Setelah itu berkali-kali dia mengunjungi negeri sejuta kanal tersebut untuk menghadiri perundingan Indonesia-Belanda. Terakhir, pada November 1949, Hatta pergi ke Belanda dan membawa pulang senyum kemenangan di konferensi meja bundar. Ya, dengan kemenangan itu, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Upaya Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia mendapatkan penghormatan dari otoritas kota Haarlem, Belanda. Pada 17 Februari 1987, nama Muhammad Hatta diabadikan di sebuah jalan di kawasan permukiman Haarlem. Nama jalan itu Mohammed Hatta Straat atau Jalan Muhammad Hatta. Kritis dan rasional dalam politik. Sebagai Dwi Tunggal, perbedaan Soekarno dan Hatta memang sejauh bumi dan langit. Keduanya sering tak sejalur dalam pandangan politik ataupun cara perjuangan, terutama mengenai konsep politik dan pemerintahan. Bagi Hatta, pemerintahan akan berjalan baik dengan adanya sistem multipartai. Namun, Soekarno menganggap banyak partai akan sulit dikendalikan dan bisa menjadi ancaman terhadap pemerintahan. Perbedaan pendapat yang semakin meruncing membuat Hatta memutuskan mundur dari jabatan wakil presiden. Puncak penyebabnya terjadi pada 1956 ketika Soekarno mencanangkan demokrasi terpimpin. Namun, meskipun berada di luar pemerintahan, Hatta tetap kritis menyuarakan pemikirannya kepada Presiden Soekarno yang dianggap sudah salah jalan. Dwi Tunggal telah menjadi Dwi Tanggal, kata wartawan Muhtar Lubis.
Melihat banyak yang kian tak beres dalam pengelolaan negara, Hatta menggugat pemerintahan Soekarno di forum-forum publik dan lewat tulisannya di koran-koran. Beberapa di antaranya bahkan sangat keras. Dalam jangka waktu lama, Indonesia hidup dalam bayangan feodalisme. Tetapi neo-feodalisme Soekarno lebih jahat dan lebih ganas, tulis Hatta. Soekarno rupanya tak tahan dikecam. Pada 1960, sejumlah surat kabar dibredel. Pikiran rakyat, koran yang konsisten mempublikasikan artikel Hatta, dipaksa tak lagi memuatnya. Majalah Islam Panji Masyarakat yang pertama kali memuat Demokrasi Kita juga dilarang terbit dan bahkan pemimpin redaksinya, Buya Hamka, dimasukkan penjara. Khawatir kritiknya di muka umum menyusahkan orang lain, Hatta mencari jalan lain dengan menyampaikan pandangannya melalui surat pribadi. Dengan kalimat lugas seperti dicatat Mukhtar Lubis, Hatta melontarkan kritiknya langsung menuju pokok sasaran. Ini dilakukannya pada kurun 1957 sampai 1965, sebuah masa ketika Soekarno telah memusatkan semua kekuasaan ke tangannya sendiri sebagai presiden seumur hidup. Soekarno jelas menyimpan keseganan terhadap Hatta. Dalam tanggapannya terhadap surat Hatta, dia hampir tak pernah membantah. Paling banter, Bung Karno mengucapkan terima kasih atau sesekali menanyakan kapan mereka bisa bertemu untuk membahasnya. Hal yang membuat Hatta berbeda dengan para tokoh lainnya adalah sikap rasionalnya dalam menilai sesuatu. Dia adalah sosok yang tidak fanatik buta terhadap sesuatu. Hatta belajar ke Belanda untuk menjadi seorang komunis, tetapi kemudian malah menjadi seorang sosialis yang tidak serta-merta menerima semua konsep dalam paham tersebut. Pribadi yang serius, disiplin, dan sederhana. Sifat serius Hatta ditunjukkan dengan kecintaannya yang sangat dalam terhadap buku. Tapi ada juga sisi lain Hatta yang lucu. Ketika menjalani masa pengasingan di Banda Neira bersama Sultan Syahrir, keduanya sering diajak jalan-jalan melihat karang di pantai. Pada suatu minggu yang cerah, serombongan anak-anak yang dipimpin Des Alwi membawa keduanya berenang ke pantai yang jauh dari pelabuhan. Siapa sangka, Hatta dan Syahrir ternyata tak bisa berenang. Ketika turun ke air, Hatta bukannya mencopot celana panjang dan menggantinya dengan celana renang, dia malah menggulung celana panjang sampai selutut dan tetap memakai sepatu tenis sewaktu berenang. Hatta juga dikenal sebagai seorang pribadi yang disiplin dan tepat waktu. Dia memiliki jadwal yang teratur setiap hari. Sempat suatu kali, Hatta membuat seorang jurnalis menunggu 30 menit karena datang terlalu awal untuk mewawancarainya. Saking disiplinnya, Hatta dijadikan jam berjalan oleh para pekerja perkebunan pala selama pengasingan di Banda Neira. Kemunculan Hatta pada pukul 5 sore untuk berjalan-jalan di sekitar perkebunan berarti adalah waktu bagi mereka untuk berhenti bekerja. Sikap Hatta lainnya yang harus dijadikan panutan bagi para pemimpin saat ini adalah kesederhanaan. Sebagai mantan wakil presiden, Hatta tidak hidup dalam keadaan mewah. Uang pensiun yang diterimanya begitu kecil, sehingga sebagian besar habis untuk membayar tagihan listrik. Hatta tidak mau menerima jabatan komisaris yang bergaji besar pada berbagai perusahaan, baik asing maupun pribumi. Dia pernah mengembalikan dana taktis sebagai wakil presiden yang sebenarnya tidak harus dikembalikan kepada pemerintah. Hal ini dia lakukan untuk menjaga kemurnian perjuangannya. Berjuang dengan kejernihan otak dan ketajaman pena. Hal yang paling menonjol dari seorang Hatta dibandingkan dengan para pemimpin bangsa lainnya adalah Hatta menonjol dan piawai dalam menulis. Ia aktif menulis artikel untuk menyampaikan gagasan dan kritik kerasnya terhadap pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah Indonesia.
Ketajaman pena Hatta dan kekuatan analisisnya lebih dikdaya daripada berondongan peluru manapun. Saat umurnya masih 18 tahun, Hatta pertama kali menerbitkan tulisannya di majalah Young Sumatra. Dalam tulisan itu, dia mengkritik keras pemerintah kolonial Belanda secara implisit. Secara eksplisit, tulisannya menyebut bahwa Belanda dengan sikap manisnya hanya mengeruk sumber daya yang dimiliki tanah jajahannya. Bahkan, lelaki 18 tahun itu sudah menunjukkan keluasan wawasannya dengan mengutip sajak Heinrich Heine dalam bahasa Jerman, juga menyebut Leo Tolstoy, Karl Marx, Bakunin, serta Dostoyevsky. Ketika kuliah di negeri Belanda, Hatta sempat ditahan pada 1927 akibat tulisan-tulisannya yang tajam mengkritik pemerintah kolonial. Dari ruang penjara yang sempit, dia menulis pidato pembelaan yang nantinya akan dia bacakan selama 3,5 jam di depan pengadilan. Judul pidato itu, Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka. Pidato itu menjadi salah satu manifesto politik yang monumental. Selesai menjalani kuliah di Belanda, dia pulang ke tanah air dan bersama Sultan Syahrir mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia, yakni sebuah partai politik yang lebih menekankan aspek pendidikan politik dan pemberdayaan rakyat terjajah. Hatta juga aktif menulis dalam majalah yang diterbitkan partainya, bernama Daulat Rakyat. Melalui majalah partai, Hatta tetap aktif mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Akibat tulisan-tulisannya ini, dia diasingkan ke Bovendigul, Irian. Dasar Hatta, dia membawa serta 16 peti buku ke tanah pengasingan, sehingga membuatnya memiliki amunisi cukup untuk meluncurkan tulisan ke koran-koran di Batavia maupun Den Haag. Dia memang tak bisa dibungkam. Hatta adalah orator besar, seperti halnya Soekarno. Tetapi bukan lewat pidato dengan suara bariton yang penuh wibawa, melainkan lewat tulisan-tulisannya yang tajam dan menggetarkan. Setelah era kemerdekaan, Hatta juga secara keras mengkritik kebijakan Soekarno. Pada 1960-an, tulisannya berjudul Demokrasi Kita bahkan dinyatakan sebagai bacaan terlarang karena mengkritik kediktatoran Soekarno. Hatta adalah sosok yang bisa dijadikan suri teladan oleh siapapun di masa sekarang, terutama para pemimpin. Dengan pengetahuannya yang luas, dia mengkritik segala bentuk kesewenang-wenangan dan sistem pemerintahan yang salah urus. Kecintaannya terhadap buku dapat dijadikan pelecut semangat guna semakin menumbuhkan minat baca masyarakat Indonesia. Meskipun beberapa kali diasingkan, Hatta tetap tidak mau menyerah dan terus berjuang untuk meraih kemerdekaan bangsanya. Sebagai negarawan, dia memiliki keteguhan prinsip yang tak tergoyahkan dan selalu rasional dalam menyikapi berbagai hal. Kesederhanaannya merupakan salah satu sifat yang harus dicontoh oleh semua orang. Hatta memang melampaui zamannya. Tulisannya yang terbit pada 1962 masih relevan hingga kini. Pembangunan tak berjalan sebagaimana mestinya. Kemakmuran rakyat masih jauh dari cita-cita. Perkembangan demokrasi pun terlantar karena percekcokan politik senantiasa. Pelaksanaan otonomi daerah terlalu lamban sehingga memicu pergolakan daerah. Ya, begitulah salah satu bapak pendiri bangsa, Muhammad Hatta.